Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan brilian kali ini kita akan membahas mengenai soal ujian akhir semester genap tahun kemarin di mata kuliah manajemen operasi lanjutan. Nah, untuk soalnya itu, jadi di sini tuh kita disuruh mengerjakan 3 soal dari 10 soal di bawah ini. Ini tuh sifat ujiannya open book, jadi buat teman-teman disaranin nanti ujiannya bila bukan soal pilihan ganda, disaranin membawa catatan PPT-nya karena soal tahun kemarin itu terdiri dari hitungan dan juga materi. Bisa dilihat, sini terdapat banyak yang materi ya, namun poinnya juga sama kayak yang hitungan. Jadi tergantung teman-teman mau memilih soal hitungan atau yang materinya. Jadi sekarang kita akan mengerjakan 3 soal yang hitungan. Itu tergantung teman-teman nanti untuk pengerjaan soalnya mau yang materi atau yang hitungan, tapi kita kerjakan 3 soal yang hitungan untuk pertemuan kali ini. Nah, di sini di nomor pertama, dari suatu perusahaan yang menghasilkan roti diketahui permintaan terigu per tahunnya adalah 10.000 ton. Biaya pemesanan per sekali pesannya itu $2.000. Dan biaya pemeliharaan dan penyimpanan per ton per tahunnya yaitu $10. Dari informasi tersebut tentukan jumlah pesanan ekonomis untuk setiap kali pemesanan, jumlah pemesanan per tahun, dan total biaya per tahun. Ini tuh kalau materi OP pasti ada EOQ ya di setiap soalnya. Nah, ini tuh materi tentang EOQ, jadi kita lihat untuk pengerjaannya bagaimana. Nah, tadi udah disebutin, diketahui demand-nya atau permintaannya itu 10.000 ton. S-nya itu setup cost atau ordering cost-nya itu $2.000. H-nya itu holding cost atau biaya penyimpanannya itu $10. Yang ditanyakannya itu key, N, dan total cost. Kita cari key-nya itu sama dengan akar dari 2 dikali D dikali S dibagi H. Berarti tadi angka-angkanya tinggal masukin aja. 2 dikali demand-nya 10.000 dikali setup cost-nya 2.000 dibagi holding cost-nya 10. Ketemu hasilnya 40.000 dibagi 10, hasilnya 4 juta. Kita cari akar dari 4 juta itu 2.000 unit. Nah, soal yang pertama udah, jumlah pesanan ekonomis untuk setiap kali pemesanannya berarti 2.000 unit. Artinya, jika kita memesan sejumlah 2.000 unit dalam satu kali pemesanan, maka kita akan memperoleh inventory cost yang paling minimum gitu di pemesanan yang 2.000 unit ini. Selanjutnya kita jawab yang B. Nah, yang B itu ditanyakannya jumlah pesanan per tahun. Rumusnya itu N sama dengan D dibagi Q. D-nya itu kita masukin, permintaannya 10.000, Q-nya itu 2.000, 10.000 dibagi 2.000 hasilnya 5. Nah, artinya jika kita pesan 2.000 unit yang ini dalam sekali pesanan, maka dalam setahun itu kita akan melakukan pemesanan sebanyak 5 kali gitu. Pertanyaan ketiga ada total biaya per tahun. Total biaya atau total cost, rumusnya itu Q dibagi 2 dikali dengan holding cost ditambah demand dibagi Q dikali dengan setup cost. Q-nya itu tadi 2.000 dibagi 2 dikali 10. Nah, ini juga demand-nya itu 10.000 dibagi 2 dikali 2.000. Hasilnya itu 20.000 ini 2.000 dibagi 2 itu 1.000, 1.000 dikali 10 jadi 10.000. Ini juga sama, 10.000 dibagi 2.000 hasilnya 5.000, 5.000 dikali 2.000 hasilnya 10.000. Ditambahin jadi 20.000. Nah, untuk total cost ini tuh ada di rumus yaitu holding cost sama dengan setup cost. Nah, berarti kan ini tadi sama ya. Hasil yang ini 10.000, hasil yang ini juga 10.000. Jadi total cost-nya itu udah sesuai. Hasilnya 20.000. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini diketahui dari suatu perusahaan yang menghasilkan produk X bahwa biaya tetapnya itu sebesar 2 juta. Biaya variabel per unitnya itu 6.000 dan harga jual per unitnya itu 8.000.
Nah, dari data tersebut kita diminta untuk menentukan berapa penjualan unit perusahaan dia di titik tidak untung dan tidak rugi, dan buat grafik lengkap yang menunjukkan terjadinya BEP tersebut. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu rumusnya, di mana rumus BEP itu adalah BEP unit dan juga BEP rupiah. Break-even point untuk unit yaitu fixed cost dibagi price dikurangi variable cost. Yang ini juga sama, fixed cost dibagi 1 dikurangi variable cost dibagi dengan S atau setup cost. Nah, untuk BEP rupiah kita hitung fixed cost-nya itu tadi 2 juta dibagi 1 dikurangi 6.000 dibagi 8.000. 6.000-nya itu dari variable cost. Nah, kan cara ngitungnya ini dulu dibagi ini. 6.000 dibagi 8.000 hasilnya itu 0,75. 0,75 dikurangi 1 hasilnya 0,25. Habis itu kita bisa menghitung 2 juta dibagi 0,25 hasilnya 8 juta. Ini untuk break-even point untuk yang rupiah. Kita hitung sekarang yang BEP yang unitnya. Rumusnya fixed cost dibagi P dikurangi variable cost. Fixed cost-nya itu 2 juta. Fixed cost-nya itu 2 juta. Price-nya itu 8.000 dibagi sama 6.000. Nah, 2 juta dibagi 2.000 hasilnya 1.000. Sebenarnya untuk BP unit ini tuh bisa untuk menentukan sama atau enggaknya, kita bisa kalikan 1.000 unit ini tuh sama 8. Hasilnya pasti 8 juta. Atau cara cepatnya si 1.000 ini tuh dikalikan dengan 8.000, hasilnya 8 juta untuk menentukan BEP rupiah. Gitu. Kita lanjut untuk menentukan si grafiknya. Nah, ini bentuk grafiknya. Di sini kita tulis ya untuk untuk garis horizontal ini tuh menunjukkan unit yang diproduksi atau dijual. Nah, kalau yang ke sini tuh harga atau penghasilan di penjualannya. Nah, kita gini ya teman-teman. Di sini tuh ada permintaan tadi tuh BEP-nya itu kita udah tentuin 8 juta untuk penghasilannya dan juga ada 1.000 unit untuk unit yang diproduksinya. Berarti di sininya 1.000 unit. Nah, kesininya itu 8 juta. Gimana cara ngejelasinnya? Nah, jika si perusahaan tersebut memproduksi barang di bawah 1.000, maka dia akan rugi. Nah, di blok ini tuh rugi. Tapi jika si perusahaan itu tuh memproduksi barang lebih dari 1.000, maka akan mendapatkan keuntungan. BP-nya itu yang mana? BP-nya itu yang ini. Yang di titik ini. Nah, ini BEP. BEP itu ketika si perusahaannya itu tidak untung dan tidak rugi. Ibaratnya gini, contoh kecil dari hal yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari ya. Kan kalau misalkan kita punya penghasilan 500, ada biaya yang dikeluarkan 300, berarti kita otomatis punya laba sebesar 200. Nah, tapi kalau kita punya penghasilan 500 terus kita keluar biaya 500 berarti kita 0 ya, sisanya 0 gitu, uangnya habis. Itu kan dianggapnya tidak tidak untung dan tidak rugi. Namun misal yang selanjutnya kita punya penghasilan 500, namun ada total biaya yang dikeluarkannya itu 750, berarti kita ada rugi, ada minus 250. Nah, gitu. Jadi titik BEP itu kayak 250 penghasilan dan ada biaya 250 itu kan 0 ya. Jadi kita titik BEP-nya itu tidak rugi dan tidak untung. Gitu. Sekarang di sini ada garis biaya tetap. Garis biaya tetap ini. Nah, sekarang di sini ada garis biaya tetap.
Nah, garis biaya tetap ini dikatakan, kan artinya si garis biaya tetap ini tuh tidak berubah. Jadi mau berapapun produksinya, mau produksi 1.100, biayanya tetap 2 juta. Tapi kalau kita lihat di sini si 6 juta yang dari 6 juta ini tuh merupakan biaya variabel. Kenapa dia miring ke atas? Karena itu tuh dapat dikatakan semakin sedikit produksi, biayanya akan semakin sedikit biaya variabelnya. Tapi kalau kita produksinya semakin tinggi, otomatis biaya variabelnya juga akan semakin tinggi. Nah, ini udah ditentuin titik BEP-nya dan di sini lebanya. Berarti kalau perusahaan memproduksi lebih dari 1.000, otomatis labanya itu akan di atas 8 juta, 9 juta, 10 juta, dan seterusnya. Ini untuk laba profitnya. Ini untuk soal berikutnya kita akan mengerjakan yang ini. Yang perusahaan perlu mengirimkan 500 blazer wanita masing-masing senilai $600 ke pusat distribusinya. Biaya penyimpanan persediaan tahunannya yaitu 20%. Biaya pengiriman dengan truk akan memakan waktu 8 hari dengan biaya $500. Nah, pengiriman melalui udara akan memakan waktu 2 hari dengan biaya $2.000. Jika biaya adalah faktor terpenting, modal transportasi mana yang harus dilakukan? Asumsinya ini 1 tahunnya itu 365 hari. Oh iya, untuk teman-teman yang mau menanyakan terkait soal yang ini bisa dibahas di luar Brilian ya, bisa langsung ke PIC dari Brilian. Nah, namun soal yang ini tuh sama kayak soal UTS tahun lalu, di mana UTS tahun lalu ada soal yang kayak gini. Jadi kita lanjut menjawab yang soal yang tadi. Nah, di sini tadi kan udah diketahui pengirimannya itu 500 blazer. Nah, masing-masingnya itu nilainya $600. Nah, biaya penyimpanannya ini udah diketahui 2%, tapi nanti kita harus desimalin yang ini ya. Di sini juga udah diketahui bahwa kalau pengiriman dengan truk atau jalur darat, waktunya itu 8 hari, tapi biayanya itu cuma $500. Kalau di sini itu transportasinya itu memakai udara, pengiriman jalur udara, memakan waktunya itu cuma 2 hari, tapi biayanya itu 2.000. Di sini tuh kita harus garis bawahi ya, biaya adalah faktor terpenting. Beda lagi kalau misalkan nanti waktu kecepatan pengirimannya itu faktor terpenting, jadi nanti kita bisa lihat lagi. Tapi di sini kita harus menggarisbawahi bahwa biaya adalah faktor terpentingnya. Nah, maka dari itu kita menjawab ya, ini udah diketahui asumsinya itu 365 hari. Maka tadi kita masukin nilai produknya 600, biaya penyimpanannya itu 2% atau biaya penyimpanan persediaan tahunannya itu 2% atau kita desimalin 0,02. Biaya transportasinya itu 500 kalau transportasi darat dengan waktu 8 hari. Tapi kalau biaya udah transportasinya udara, biayanya itu 2.000, tapi waktu tempuhnya itu 2 hari. Nah, kita masukin, sebenarnya gampang ya, karena ini udah ada rumusnya. Rumusnya itu total cost. Rumusnya itu yaitu total cost sama dengan in transit inventory holding cost ditambah carrying cost. Nah, in transit inventory holding cost-nya itu tuh kita masukin of day in transit dibagi 365. Ini kan asumsi dalam tahunannya ya. Kalau di soal nggak diketahui asumsi tahunannya, kita pakai 365 hari. Dikali shipment value, dikali annual inventory carrying cost percentage. Kita tinggal masukin total cost transportasi darat 8 hari, tadi waktunya, waktu yang ini 8 hari, dibagi 365, dikali 600-nya itu untuk biaya nilai produknya, dikali 0,02 ini tuh dari biaya penyimpanan persediaan tahunan, ditambah 500 itu dari biaya transportasi darat. Hasilnya itu 0,26 ditambah 500, jadi hasilnya $500,26. Untuk yang ini juga sama,
2 hari dibagi 365 dikali 600 dikali 0,02 ditambah 2000 untuk biayanya. Hasilnya itu 2000,06. Nah, kita kasih kesimpulan bahwa pada kasus di atas sebaiknya perusahaan menggunakan transportasi darat karena memiliki biaya terendah yaitu 500,26. Sebenarnya dari soal juga kita udah bisa tahu ya biaya mana yang paling terkecil. Namun kalau ditanyakan seperti ini kita harus menggunakan rumus yang ini. Mungkin cukup sekian pertemuan brilian kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Untuk teman-teman yang mau menanyakan terkait apa yang belum dimengerti, boleh bisa langsung menghubungi kajian keilmuan ataupun PIC dari Brilian. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.